Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk review barang ini ya, Mikrotik RB 2011. Nah, jadi berdasarkan permintaan dari salah seorang yang katanya sih mau beli ya, nggak tahu jadi atau enggak. Tapi yang jelas dia meminta untuk dibuatkan videonya agar lebih yakin dan tahu persis barangnya seperti apa ya. Jadi seperti ini barangnya. Ini ya bisa diperhatikan mungkin secara lebih agak dekat dari sini. Nah, jadi memang ya begini teman-teman keadaannya atau kondisinya, yang namanya saja barang bekas ya. Sudah sering saya bilang juga, yang namanya barang bekas itu yang penting fungsinya normal ya. Untuk fisiknya itu ya namanya barang bekas, ya fisik itu ya gimana ya. Ya ada yang kondisinya itu bagus masih seperti baru, ada yang standar karena mungkin udah dipakai cukup lama, atau mungkin ada yang usang juga. Itu adalah hal yang wajar atau hal yang biasa ya. Yang penting kalau kita beli barang bekas itu kita beli fungsinya ya. Kalau untuk casing itu sebenarnya hanya bonus sih menurut saya. Nah, ini adalah tempat apa namanya, rak mount atau kupingan, mungkin kalau teman-teman bahasanya kupingan ya. Kupingannya ini sebenarnya ada teman-teman. Kalau mungkin mau beli, pilih aja variasi yang beserta dengan rak mount-nya atau beserta dengan kupingannya. Nanti di situ akan kita sertakan. Namun apabila tidak, ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau mungkin budgetnya pas-pasan, teman-teman bisa pilih yang tanpa rak mount. Nah, kemudian kalau misalnya ini ya, saya pribadi disuruh memilih, pilih mana, GR3 atau RB 2011. Kalau saya lebih mending pilih yang ini teman-teman. Kenapa? Ya menurut saya sih GR3 kan itu kecil ya. Jadi kalau ditaruh di rak mount itu kan nggak bisa kalau kita nggak kasih alat tambahan gitu. Tapi kalau ini ditaruh di rak mount itu makin rapi. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, dia punya 10 port. Ya, yang 5 port ini gigabit, yang 5 port ini tidak gigabit atau mungkin fast ethernet gitu ya. Ini gigabit ethernet, ini fast ethernet. Bisa dilihat tulisannya. Nah, satunya fast ethernet, satunya gigabit ethernet. Oke ya. Kemudian untuk layarnya ini masih normal, tidak ada garisnya, karena biasanya yang paling banyak kena itu di garisnya ya, di LCD-nya ini biasanya bergaris ya. Namun karena ini barang second, tapi yang penting normal gitulah ya. Sekali lagi kita sudah sering ingatkan seperti itu. Lalu untuk ininya bisa dilihat ya, kelihatan atau enggak? Nah, mungkin begini. Nah, itu yang akan kita kirim ya. Nah, selanjutnya kita akan coba tes ini untuk apa namanya, mengetahui apakah ada bedrock atau tidak, atau mungkin nggak nyala indikatornya atau tidak. Kita akan coba langsung tes saja. Oh ya, pertanyaannya juga kemarin, apakah masih bisa PoE atau enggak. Oh ya lah, jadi langsung aja nanti akan kita tunjukkan juga ya. Ini kita pakai yang adaptor dulu. Adaptornya ada di sini ya, betul ya, iya di sini. Nah, DC 10 sampai 28 volt. Ini saya menggunakan 24 volt. Nanti indikatornya bisa teman-teman lihat di sini ya, di ini nih. Nah, yang ada angkanya itu kita akan coba colokin ke listrik dulu, adaptor. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, ini layarnya juga masih nyala dan tidak bergaris. Untuk bootingnya juga teman-teman pasti bisa dengar yang tadi ya, tit begitu. Oke, nah untuk LCD-nya seperti ini ya, dia tidak bergaris, namun di samping-sampingnya ada titik putih seperti itu. Itu adalah hal yang wajar karena ini namanya barang bekas ya. Yang penting itu fungsinya sekali lagi. Nah, kemudian kita akan coba tes satu persatu, tes tipis-tipis dulu, atau mungkin ya udah gini aja ya. Kita akan tes tipis-tipis dulu. Sebentar nih saya carikan kabelan. Atau mungkin gini aja, sekalian kita tes PoE in-nya ya. Nah, di sini kita cabut aja adaptornya. Lalu kita akan ganti dengan PoE in sekalian. Ini karena
sudah sekalian menancap di laptop saya PoE-nya begitu ya, jadi nanti bisa langsung. Nah, ini kita akan coba tes menggunakan PoE in ya. PoE in ada di ETH1, Ether 1 di sini. Kalau untuk yang kuning ini untuk PoE out-nya ya. Tapi catatan untuk PoE out-nya ini terus terang kalau harus mengeluarkan daya, menurut saya ini ya lebih baik nggak usah digunakan meskipun ini masih berfungsi. Karena kalau misalnya kita terpaksa ingin menggunakan PoE in yang ini, kita harus menggunakan adaptor yang ampernya itu lebih besar. Jangan pakai adaptor bawaan Mikrotik ya, nanti itu akan nggak kuat, pasti akan drop nanti dayanya ya. Kita akan coba untuk PoE in di Ether 1 ya, bisa diperhatikan. Nah, dia bisa nyala ya. Nah, PoE in masih berfungsi dengan baik. Oke, kemudian kita akan ngapain lagi sekarang? Oke, kita akan coba ini ya untuk mengetes masing-masing portnya. Karena kita menggunakan PoE in, maka ini port 1 yang menyala karena ini yang sudah terhubung ke laptop saya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk mengetes portnya ini kita sudah siapkan kabel satu lagi untuk pengetesannya. Sebentar ya, kita akan coba untuk colokin ke router misalkan, atau ke sebuah apa namanya, Mikrotik atau access point atau apa. Kita akan coba dulu. Saya akan menghidupkan router satunya untuk pengetesannya aja ya. Nah, kita akan coba pakai inilah. Oke, ini anggap aja ini router atau klien ya. Kita akan coba untuk tes di area ini ya, port 2 sampai port 10. Nanti bisa diperhatikan di sini ini nyala, nanti yang nomor 1 ini sudah nyala karena memang sudah terhubung ke laptop saya. Kemudian kita akan coba untuk Ether 2. Kita tunggu dulu. Nah, ini bisa diperhatikan ya, sudah menyala untuk Ether 2-nya. Lalu kemudian kita akan coba di Ether 3. Untuk winbox-nya nanti teman-teman ya, kita coba tes tipis-tipis dulu untuk portnya. Nah, ini port 3 nyala, lalu kita coba pindahkan ke port 4. Port 4 oke ya. Nah, kemudian kita akan coba colokan ke port 5. Nah, mana nih? Nah, kelihatan ya. Nah, kita akan coba colokin ke port 6. Nah, terlihat ya, kita akan colokin ke port 7. Nah, bisa diperhatikan port 7 oke ya. Kita colokin di port 8. Oke, kita colokin di port 9. Oke, kita colokin di port 10. Nah, oke ya. Jadi secara teori harusnya barang ini sudah bisa dikatakan normal. Nah, selanjutnya kita akan coba tes di PoE out-nya. Sekali lagi, untuk PoE out ini saya sarankan tidak digunakan saja ya, tidak perlu digunakan. Ataupun kalau misalnya kita terpaksa mau menggunakan fungsi PoE out yang ini, maka kita harus memperbesar atau mengganti adaptor dengan ampere yang lebih besar. Jangan menggunakan adaptor bawaan Mikrotik karena itu nanti akan drop ya, atau nggak maksimal karena dayanya kurang. Oke, jadi untuk pengetesan aja ini saya coba matikan untuk yang router saya satunya. Kita akan coba menggunakan teknik PoE in. Nah, ini teman-teman, ini juga nyala ya. Ini tidak menggunakan adaptor tapi menggunakan PoE in dari RP 2011 ini. Bisa diperhatikan. Nah, ini ya, dia menyala ya. Nah, karena dia dapat suplai daya dari sini. Jadi untuk PoE out-nya bisa dibilang ini normal ya. Kemudian kita akan coba cabut yang ini biar tidak ruwet ya. Selanjutnya kita akan coba pergi ke area Winbox, teman-teman. Kita akan pergi ke area Winbox-nya. Oke, sebentar kita akan persiapkan dulu. Nah, di sini
Ini bisa diperhatikan ya, MAC address-nya CC2D sekian-sekian, versinya 646, router bootnya RP 2011 UIAS RM ya. Kita akan coba masuk ke area konfigurasi. Nah, di sini sudah bisa dilihat Ether 1 sampai Ether 10 dan SFP. Dan mohon maaf untuk SFP ini saya tidak bisa mengetesnya karena terus terang saya tidak memiliki SFP. Jadi saya nggak bisa untuk mengetesnya gitu ya. Tapi saya rasa ya normal lah ya, karena semuanya ini normal. Lalu kita akan coba ke bedblocknya ya, sistem resolve. Nah, bisa diperhatikan bedblocknya itu 0% teman-teman. Untuk lisensinya ini sudah lisensi level 5. Nah, artinya ini sudah bisa digunakan untuk banyak klien, istilahnya begitu. Dan apalagi kira-kira ya, mungkin sudah ya, gitu aja ya mungkin ya pengetesannya. Barangkali ada request atau mungkin port USB. Terus terang port USB ini sudah saya coba juga menggunakan modem yang seperti ini ya, tapi juga biasa aja sih, maksudnya ya normal biasa. Kemudian apalagi ini yang belum ya, atau mungkin kita cek aja sekalian, cuman ini nggak ada pulsanya teman-teman, modemnya. Kita coba aja sekalian ya, kita masukin plug. Nah, kita ke sini, ke bentar ya, kita ke, iya bener, ke interface. Kita tunggu dia sampai menyala ya, modemnya menyala. Kelihatan nggak di kamera? Nah, ini loh, dia sudah muncul PPPoE out 1 ya. Kita coba enable. Nah, statusnya read, artinya terbaca. Oke ya, jadi mungkin pengetesan kita segitu aja. Barangkali ada pertanyaan lain, bisa dituliskan di kolom komentar, dan semoga ini menjawab apa yang dipertanyakan oleh sobat siapa tadi namanya ya. Pokoknya yang tadi tanya inilah, ini sudah kita buatkan videonya, dan kita akan coba cabut ini dulu. Nah, selanjutnya bisa dilihat kembali untuk kondisi casingnya atau casing barangnya seperti ini. Nah, oke ya, jadi segitu aja. Mudah-mudahan ya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.